etika dan moral ini seolah tidak ada artinya. Dari kampus, guru-guru besar, dosen yang menyuarakan kegelisahan tentang demokrasi dikelola berdasarkan etika dan moral serta budi pekerti, maka pemerintahannya akan damai, adil, dan berhasil. Hal ini direspon dengan cara yang tidak sehat oleh pemerintah. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, beberapa hari ini ramai orang berbicara soal etika dan moral, ya khususnya terkait soal putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang telah memberikan sanksi pelanggaran etik kepada KPU. Dan kita sama-sama tahu bahwa Hasyim Asyari mendapatkan peringatan keras terakhir dan 6 orang anggota yang lainnya mendapatkan peringatan keras. Nah, banyak orang bertanya, apakah ini berpengaruh terhadap pencawapresan Gibran? Nah, terkait hal ini, Pak Mahfud sudah menjawab bahwa tidak ada pengaruhnya secara hukum. Karena ini hanya mengadili soal etik, soal personal dari para anggota KPU. Nah, saya justru malah lebih menyoroti soal vonisnya tentang pelanggaran etik dan sanksi yang diberikan, yaitu peringatan keras terakhir. Kita masih ingat tentunya di bulan April lalu ketika Hasyim Asyari bermasalah dengan Hasteni Hussein, ketum Partai Republiku. Saat itu Hasyim Asyari juga terkena pelanggaran etik dan mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir. Nah, anehnya lagi, ketika bulan Oktober di perkara 110 tahun 2023, lagi-lagi Hasyim Asyari terkena pelanggaran etik terkait keterwakilan pencalonan perempuan. Nah, saat itu sanksinya adalah peringatan keras. Jadi kalau yang April peringatan keras terakhir, di Oktober dapat lagi turun menjadi peringatan keras. Lalu kemarin mendapat sanksi lagi soal pencapresan Gibran ini, peringatan keras terakhir. Nah, yang menjadi masalah adalah sanksi ini tidak disertai dengan konsekuensi apapun. Jadi tidak ada efek apapun terkait posisi Hasyim Asyari di KPU. Ya, boro-boro mendapatkan sanksi pencopotan ketua, apalagi penetapan, apalagi pemberhentian tetap misalnya. Karena tidak ada apapun yang tertera di dalam putusan itu terkait konsekuensinya. Hal ini berbeda kejadiannya ketika tahun 2019 lalu, ketika Arief Budiman menjadi ketua KPU. Saat itu terkait peristiwa, kalau tidak salah ini perkara 317 tahun 2019. Saat itu soal kontroversi tindak lanjut putusan MK. Nah, saat itu Arief Budiman terkena pelanggaran etik dan mendapatkan vonis peringatan keras, hanya peringatan keras saja. Nah, salah satu koleganya, Bu Evi, mendapatkan sanksi pemberhentian tetap. Nah, tidak lama berselang itu, Arief Budiman ini mendapatkan vonis lagi pelanggaran etik karena mengantarkan Ibu Evi ke PT UN. Nah, langsung saja terkena pelanggaran etik lagi dan sanksinya adalah peringatan keras terakhir dan disertai dengan pencopotan posisinya sebagai ketua KPU. Nah, ini kan jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita semua, bahwa etika dan moral ini seolah tidak ada artinya. Seolah semua putusan yang berhubungan dengan etika dan moral ini hanya main-main saja. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran kita semua, khususnya para akademisi. Karena itu banyak sekali kita lihat bergulung-gulung gelombang suara dari akademisi, dari kampus, guru-guru besar, dosen yang menyuarakan kegelisahan tentang demokrasi, tentang etika dan moral, tentang pemilu yang sehat, dan tentang netralitas dari aparat dan juga penguasa. Nah, sayangnya hal ini direspon dengan cara yang tidak sehat oleh pemerintah. Bahkan ya banyak yang mengatakan kalau ini hanya suara-suara partisan saja, bahwa itu kata-kata yang kejam menuduh pemerintah berpihak dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi, seorang menteri, Pak Bahlil, mengatakan bahwa semua ini sudah diskenariokan. Wow, how come ini bisa jadi skenario ketika 50 lebih kampus menyuarakan hal yang sama? Kalau ada yang menggerakkan, maka yang menggerakkan adalah keinginan moral mereka, sikap moral mereka, kekhawatiran dan kegelisahan mereka terhadap demokrasi yang terancam rusak di pemilu kali ini. Kita lihat berita Koran Tempo tanggal 5 Februari yang lalu. Ada sebuah berita yang menurut saya seharusnya tidak terjadi di pemilu kali ini. Yaitu ketika ada wakil rektor Universitas Muhammadiyah Unisum ya, di Semarang ini
Katanya didatangi oleh 2 orang polisi, lalu diminta membuat video testimoni tentang Jokowi, tentang kebaikan keberhasilan program-program Pak Jokowi, tentang pemilu yang baik, yang berjalan lancar dan sukses, tentang penanganan COVID yang berhasil. Katanya ini hanya untuk internal. Tapi nyatanya keesokan harinya video itu, testimoni itu ada di media sosial, di TikTok, dan langsung disusul dengan beberapa video dari rektor-rektor yang lain, yang dari kampus-kampus yang memang belum mendeklarasikan soal kegelisahan moral itu. Kami apresiasi sekali dengan Bapak Presiden Jokowi yang telah mampu melewati masa-masa sulit, yaitu bisa melewati masa pandemi yang begitu sukses, yang begitu smooth, tanpa ada halangan suatu apapun, kemudian melakukan lompatan-lompatan Indonesia berkemajuan sampai punya reputasi internasional yang cukup baik. Nah, tentu saja ini sangat luar biasa ya, betapa kok bisa aparat melakukan hal seperti ini. Dan ini juga seolah terkonfirmasi lagi dengan apa yang diceritakan oleh Rektor Unika Sugiyapranata Semarang. Ya, Pak Rektor mengatakan bahwa dia dikirimi WhatsApp, dikirimi pesan yang meminta dia membuat video testimoni yang template-nya sama, ya, tentang keberhasilan Pak Jokowi menangani COVID, program-program Pak Jokowi yang sukses, bahwa pemilu ini adalah jalan untuk mencari penerus Pak Jokowi dan semacam itu. Ya, tentu saja Pak Rektor menolak soal itu. Dan masyarakat juga tentunya tidak buta, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan. Nah, terkait soal moral, kita lihat kemarin di Balikpapan ketika Pak Ganjar datang, disambut oleh spanduk pendukung 02 Pak Prabowo. Nah, berbeda dengan kejadian di Gunung Kidul saat itu ketika Pak Jokowi disambut oleh para pendukung Ganjar. Saat itu kan terjadi tindakan represi, direbut spanduknya, bahkan dipukuli pembawanya. Tapi kali ini Ganjar melakukan hal yang berbeda. Dia justru menghampiri, berfoto bersama, bahkan diajak makan bersama. Ya, inilah sejatinya pemilu yang menyenangkan. Seperti yang Pak Jokowi sering katakan, bahwa pemilu harus menyenangkan. Tapi nyatanya yang kita lihat dari Pak Jokowi, pemilu kok terasa begitu menegangkan. Masalah hidup dan mati, seolah-olah semuanya harus dilakukan demi anak tercinta memenangkan pemilu ini. Kegelisahan-kegelisahan kita semua tentunya bukan kegelisahan yang buta. Semuanya bisa kita lihat dengan kasat mata. Orang bijak mengatakan, jika sebuah pemerintahan berdasarkan hati nurani, dikelola berdasarkan etika dan moral serta budi pekerti, maka pemerintahannya akan damai, adil, dan berhasil. Tapi jika sebaliknya, jika sebuah pemerintahan dikelola dengan cara yang egois, dengan cara yang haus kekuasaan, meninggalkan etika, moral, dan budi pekertinya, maka yang ada di sana hanyalah orang-orang culas yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kuasa. Salam, and open your mind.